Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah semua yang selalu berbahagia, selalu ceria, yang selalu Ustadz banggakan, Ustadz muliakan ya. Baiklah Anda solih dan solihah semua, Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustadz Namhori dalam pembelajaran tematik hari ini, yang mana kita hari ini sudah memasuki kepada materi pembelajaran 5, subtema 1, tema 2 ya. Baiklah Anda solih dan solihah semua, sebelum melaksanakan pembelajaran seperti biasa kita laksanakan doa bersama terlebih dahulu untuk meminta kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala hari ini ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Anda solih dan solihah semua, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi kita mendapatkan kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki setiap tangga pembelajaran kita untuk menuju cita-cita yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah Anda solih dan solihah semua, dalam pembelajaran 5 subtema 1, tema 2 hari ini kita akan mempelajari tentang, ya, silahkan Anda lihat semuanya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi dari tujuan pembelajaran yang muncul dapat kita ketahui bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang tinggi rendah nada, kemudian tempo, itu untuk SBDP. Nanti kita juga akan mempelajari tentang sumber daya alam, yang mana nanti kita akan mempelajari tentang sumber daya alam yang terdapat di daerah Banyuwangi ya, dan di daerah kita juga. Kemudian ya kita juga akan mempelajari tentang penaksiran ya. Nah, nanti kita kegiatan pembelajarannya terkait dengan menyelesaikan masalah terkait bilangan cacah. Kemudian kita juga akan menyanyikan lagu Menanam Jagung ya, dengan nada tinggi rendah nada yang sesuai, serta tempo dalam 3 macam, yaitu tempo rendah, tempo sedang, dan tempo cepat. Kemudian yang terakhir nanti kita akan mendiskusikan tentang sumber daya alam ya. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita lakukan pada hari ini ya. Baiklah Anda solih dan solihah semua, kita langsung masuk kepada materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang pembelajaran SBDP pada materi menyanyikan lagu Menanam Jagung ya. Sebelumnya ya kamu Ananda semua telah berlatih tentang teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat ya. Nah ya, di sini Ustaz akan praktekkan ya dalam 3 tempo cepat, kemudian temponya sedang, dan yang terakhir nanti tempo yang rendah ya, tempo lambat. Baiklah, Ustaz coba. Ini nanti Ananda semua pilih sendiri kira-kira dari ketiga yang Ustadz ulangi lagunya itu, ini temponya yang cepat yang mana, temponya yang sedang yang mana, kemudian temponya yang lambat itu yang mana ya. Nah, kalau tempo, ingat tempo itu berkaitan dengan cepat lambatnya kita menyanyikan sebuah lagu ya. Nah, Ustadz nyanyikan yang pertama, dengarkan ya, lagu Menanam Jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Itu yang pertama ya. Silakan Ananda
pilih sendiri kira-kira yang Ustadz nyanyikan. Yang pertama itu temponya cepat, sedang atau lambat ya. Nah, sekarang yang kedua ya, Ustadz nyanyikan yang kedua. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, cangkul tanahnya longgar, jagungku tanam. Iya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ustaz nyanyikan lagi ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Iya ya, itu tadi Ustaz nyanyikan dalam 3 tempo ya. Silakan Ananda semua dari ketiga lagu menanam jagung yang Ustaz ulangi tadi ya. Silakan Ananda tentukan itu yang nada yang temponya cepat yang mana, yang sedang yang mana, kemudian yang lambat yang mana ya. Itu untuk materi menyanyikan lagu menanam jagung. Ini harus Ananda praktekkan ya, jangan sampai tidak dipraktekkan ya. Tentang tempo lagu ya. Nah, selanjutnya Ananda soli dan soleha semua. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah, coba lihat pada gambar yang muncul. Iya, itu ada sedang ada seorang nelayan yang sedang menjemur ikan-ikan yang dia dapatkan dari laut. Ya, nah itu dijemur. Kira-kira Ananda Soli dan Soliha semua dari gambar yang muncul, kira-kira sumber energi apa yang digunakan oleh para nelayan untuk mengeringkan ikan? Ya, nah coba Ananda perhatikan gambarnya, kemudian Ananda tuliskan hasil pengamatan yang Ananda lakukan pada teks yang ada di halaman 37 di bagian bawah gambarnya ya. Nah, di sana perhatikan gambarnya, kemudian tuliskan kesimpulannya, diskusikan bersama orang tua kalian ya. Nah, begitu ya. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, selanjutnya ya, mari kita lihat teks tulis berikut ini ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lain. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya, berarti pada tahun 2012. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton
dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru ya. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan ya. Itulah teks bacaannya. Kemudian setelah membaca ya teks tulis tersebut, silakan Ananda semua ya jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Yang pertama, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Nah, bagaimana kaitannya ya letak daerah Banyuwangi dengan sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut? Nah, letak Banyuwangi tadi di mana? Kemudian sumber daya alam yang terdapat di sana itu apa? Nah, begitu ya. Misalnya kita di Pulau Bangka, ya misalnya daerah Kabupaten Bangka. Misalnya Kabupaten Bangka itu terletak di daerah pantai. Nah, jadi sumber daya alamnya itu kebanyakan itu adalah ikan ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, apa kaitannya dengan letak daerah terhadap sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut? Nah, di sini Banyuwangi, apa itu kaitannya? Yuk ya. Kemudian, yang kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Nah, dengan adanya sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut, nah, kaitannya dengan kehidupan masyarakat itu apa? Ya, kalau ada sumber daya alam berarti masyarakat bisa memanfaatkannya. Nah, kalau ada sumber daya alam dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berarti kehidupan masyarakatnya menjadi seperti apa? Ya, begitu maksudnya ya. Silahkan dijelaskan pada kotak yang pertama dan kotak yang kedua ya. Kemudian, bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat ya. Nah, itu silakan diskusikan dengan orang tuamu. Kemudian isi hasilnya pada kotak halaman 39 yang paling atas ya. Nah, itu ya dilihat sumber daya alam di daerah kabupaten kita ini apa saja ya. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat itu apa ya. Silakan ditulis pada kotak yang berwarna biru di halaman 39 yang bagian atas ya. Selanjutnya, ya Ananda Soli dan Solihah semua, pertumbuhan produksi ikan tangkap di Banyuwangi tadi dalam 3 tahun terakhir itu mengalami peningkatan ya. Kita lihat pada tahun 2011 itu sebanyak 31.600 ton. Kemudian pada tahun 2012 44.570 ton. Dan pada tahun 2013 49.539 ya. Nah, itu dari 3 tahun penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi ya, dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Coba Ananda semua taksirkan ya, dibuat penaksiran tentang jumlah dari ketiga tahun tersebut ya. Jumlah penangkapan ikan pada 3 tahun tersebut. Nah, tahun 2011 berapa jumlahnya ditaksirkan dulu ya. Kemudian tahun 2012 ditaksirkan. Kemudian tahun 2013 taksirkan juga. Penaksirannya bebas. Ananda boleh melakukan penaksiran ke puluhan, boleh melakukan penaksiran ke ratusan, boleh melakukan penaksiran ke ribuan. Terserah, bebas ya. Nah, kalau sudah selesai dijumlahkan dengan menaksirkan terlebih dahulu, di kotak bawahnya Ananda jelaskan bagaimana cara Ananda melakukan penaksiran. Artinya yang melakukan penaksiran ke puluhan ya, jelaskan dengan cara penaksiran ke puluhan. Kemudian dengan penaksiran yang melakukan penaksiran ke ratusan, jelaskan dengan cara penaksiran ke ratusan. Dan yang menggunakan penaksiran ke ribuan, silahkan jelaskan dengan cara penaksiran ke ribuan. Tentu materi penaksiran satuan, kepuluhan, puluhan, satuan, dan puluhan, ratusan, dan ribuan sudah usah jelaskan pada materi pertemuan kita yang awal ya, pada tema 2. Jadi silahkan Ananda kerjakan sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama ya. Itu. Kemudian ada soal tambahan lagi pada halaman 40. Silakan Ananda lihat ada di sana 3 kotak yang panjang ya. Yang paling bawah itu nanti kita abaikan saja karena itu salah soal ya. Nah, ini kita lihat. Perhatikan soal berikut.
Seorang nelayan memperoleh ikan sebanyak 120 kilo hari ini. Ikan tersebut dijual sama rata kepada 4 pembeli ya. Nah, Pak nelayannya ya, nelayannya punya ikan 120 kilo. Kemudian ya dibeli oleh 4 pembeli. Kemudian dibagi rata oleh nelayan ini. Berarti 120 kilo dibagi orang 4. Artinya 120 kilo dibagi 4 ya. Nah, taksirlah berat ikan yang didapat oleh setiap pembeli. Ya, taksirlah. Nah, ini untuk penaksiran pembagian dengan ya, rubahlah salah satu angka atau kedua-duanya boleh untuk mempermudah pembagian. Tetapi kalau seandainya angka yang dibagi itu sudah langsung bisa dibagikan, berarti tidak perlu ditaksirkan lagi. Ya, tinggal dibagikan langsung ya. Ingat, kalau angkanya sudah mudah untuk dibagikan, tidak perlu ditaksirkan lagi ya. Misalnya 120 dengan 4 tadi. Bisa langsung dibagikan enggak kira-kira ya? Kalau bisa, berarti tidak usah ditaksirkan lagi, langsung saja dibagikan ya, dengan 120 kilo dengan 4 kilo, jadi 4 orang maksudnya. Jadi 120 kilo dibagi orang 4. Nah, berapa hasilnya? Kemudian di bawahnya, jika setiap pembeli membayar Rp17.000 per kilo, taksirlah berapa uang yang harus dibayar masing-masing pembeli. Ya, artinya tadi dari soal nomor 1, masing-masing pembeli dapat berapa kilo. Kemudian dikalikan dengan 17.000. Nah, begitu ya. Kalikan dengan 17.000 begitu ya. Nanti kalau dapatnya misalnya 4 kilo, berarti 4 kilo dikali 17.000 karena 1.000 per kilonya itu 17.000, sedangkan mereka dapatnya 4 kilo. Berarti 4 dikali 17.000. Ya, dapatlah hasilnya berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pembeli ya. Kemudian pada bagian bawahnya, berapa jumlah total yang diterima penjual ya. Nah, ini dari soal nomor 2 itu kan masing-masing pembeli misalnya tadi 4 dikali 17, berapa hasilnya ya. Nah, dapat itu baru satu pembeli. Yang beli tadi orang berapa? Orang 4. Berarti hasil dari kotak nomor 2 dikalikan lagi dengan jumlah pembelinya. Begitu ya, jumlah pembelinya kan ada 4 tuh ya. Berarti hasil dari nomor 2 itu dikalikan dengan 4. Ya, dapatlah hasil yang dimau ya. Kemudian untuk kotak yang di bawah itu dikosongkan saja, karena soalnya kalau kita jumlahkan semua angkanya itu melebihi dari jumlah total dari warganya. Artinya tidak mungkin untuk ditaksirkan ya. Nah, begitu untuk yang bawah. Kemudian ya di kotak yang terakhir halaman 41 itu ada kerjasama dengan orang tua ya. Amatilah pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan rumah dan sekitar tempat tinggalmu. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini ya. Nah, di sana ya, silahkan Ananda semua amati sumber daya alam apa yang paling menonjol di daerah Ananda. Boleh di desanya, boleh, silahkan ya. Tidak apa-apa, misalnya di desanya banyak sayur. Nah, pemanfaatannya bagaimana? Atau misalnya di desanya aren, atau apalagi misalnya sawit, atau apa gitu ya. Silahkan tulis sumber daya alam yang terdapat di lingkungan Ananda, kemudian pemanfaatannya bagaimana ya. Itulah materi pembelajaran kita untuk hari ini ya. Kemudian untuk pembelajaran kita selanjutnya pada pembelajaran ke-6 ya. Esok hari kita akan mempelajari tentang yang pertama itu tentang hak dan kewajiban. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor ya. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran selanjutnya. Silakan sebelum masuk kepada hari selanjutnya, Ananda baca dulu pada pembelajaran 6. Tujuannya apa? Agar Ananda semua dapat dengan mudah memahami materi yang akan disampaikan ya. Artinya ketika Ananda sudah punya pengalaman terhadap materi yang akan diajarkan, ketika materi sudah masuk, Ananda bisa menghubungkan dengan apa yang sudah Ananda baca ya. Begitulah pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Ananda Solih dan Solihah semua dapat bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin ya.
Baiklah, Anda semua, kita masuk kepada akhir dari pertemuan kita pada pembelajaran 5 subtema 1 tema 2. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.